pembahasan pelanggaran HAM. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM atau hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Untuk itu, jika HAM seseorang tidak dijaga atau dilindungi, dihormati, bahkan sampai tidak dicabut atau diabaikan, maka artinya sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Nah, untuk pelanggarannya di sini kita membagi dua, yaitu yang pertama ada pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat. Nah, untuk pelanggaran HAM hak asasi biasanya adalah kasus pelanggaran HAM yang ringan dan tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang. Namun, ini setiap saja termasuk dalam kategori pembahasan apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Untuk pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran hak asasi manusia yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan. Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh individual maupun kelompok dengan tujuan untuk menyakiti orang lain atau sekedar mengganggu saja. Bullying marak terjadi baik di lingkungan kampus, bahkan semakin muda ya sampai dianggap keren oleh sebagian orang, apalagi di kalangan remaja. Oleh sebab itu, banyak anak yang melakukan bullying untuk sebuah kebenaran. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai hak asasi manusia, karena bullying adalah suatu pelanggaran HAM. Dalam pasal 1 ayat 6 nomor 39 tahun 1999. Bullying ini dipicu karena pengaruh faktor lingkungan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun teman sepergaulan. Selain itu juga dikarenakan ada beberapa pihak atau anak yang merasa dirinya paling hebat dibandingkan dengan anak yang lainnya. Kasus bullying ini memiliki efek negatif yang sangat memprihatinkan, misalnya gangguan psikologis, mengalami gangguan mental, takut atau malas untuk berangkat ke sekolah, dan juga prestasi akademik akan menurun. Pemalakan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata palak. Menurut Depdiknas pada KBBI bahwa pemalakan berarti pekerjaan yang dilakukan untuk meminta secara paksa. Pemalakan dapat terjadi di mana saja. Mereka melakukan pemalakan dengan meminta secara paksa baik berupa uang atau barang lainnya. Adanya aturan hukum pemalakan tidak membuat para pemalak menjadi takut dan berhenti memalak orang lain. Aturan hukum pemalakan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang dan KUHP. Beberapa diantaranya adalah pasal 170 dan pasal 480, termasuk aturan tentang hukuman pidana terhadap pelakunya selama 9 tahun. Orang-orang tersebut menyalahgunakan kekuasaannya dengan merampas hak milik orang lain untuk dijadikan miliknya. Upaya penanggulangan tindak premanisme perlu dilakukan segera mungkin untuk membentuk lingkungan hidup aman, nyaman, serta tentram. Perlunya upaya penanggulangan selain aturan hukum pemalakan perlu dilakukan agar tindakannya tersebut dapat diminimalisir. Plagiarisme merupakan aktivitas pengambilan karangan orang lain dan menjadikan seolah-olah milik sendiri atau karangan sendiri. Plagiarisme sering terjadi di lingkungan kampus. Seperti pada video ini, plagiarisme sering kali dikonotasikan hanya sebagai pelanggaran etika, bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sudah mengaturnya secara jelas. Menurut undang-undang ini, hak cipta atau copyright adalah hak eksekutif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ada orang lain yang ingin memanfaatkan ciptaan tadi, orang ini harus dapat izin terlebih dahulu dari pencipta atau penerima hak cipta tadi. Jelas sudah, plagiat sebagai suatu bentuk pelanggaran hak cipta seseorang dan termasuk ke dalam pelanggaran HAM. Aku dilahirkan bebas dan setara. Aku berhak hidup dengan bebas dan aman. Aku berhak menginginkan orang lain memandangku tanpa mempedulikan ras, warna kulit, suku, atau pilihan politik. Saling menghargai dan menghormati perbedaan merupakan langkah awal kita untuk menegakkan hak asasi manusia. Mari kita lindungi, penuhi, dan hormati hak asasi manusia, karena setiap orang mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.